berterima kasih kepada Bapak Zaidi Motaken, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata pendidikan Pancasila yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada diskusi pada hari ini. Perkenalkan, saya Najwa Asti Hernanda sebagai moderator yang akan memandu jalan presentasi hari ini. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai judul Mengapa Pancasila sebagai Ideologi Negara. Saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada Adria Maulana, Istiqlal Tersa, Muhammad Satria Maulana, Nurfitriani, Dinda Iklima. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama mengenai A few moments later. sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki beberapa alasan kuat. Pertama, Pancasila menyemirkan 5 sila yang mengkondisikan berbagai aspek kehidupan. Pancasila menyatu masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Kedua, Pancasila memberikan arah dan tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Ia menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan keputusan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, Pancasila sebagai pedoman moral dalam setiap tindakan baik individu maupun pemerintah. Pancasila memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, bersatu, dan keadilan selalu dijunjung tinggi. A few moments later. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rizky Kal Aftarsah. Kepadanya disilahkan. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan materi tentang esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila memiliki esensi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. 5 sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang fundamental dan universal seperti 1. Ketuhanan, menghormati keberagamaan, agama, dan kepercayaan. 2. Kemanusiaan, menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial. 3. Persatuan, membangun semangat persatuan di tengah perbedaan. 4. Kerakyatan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain landasan moral dan etika. Pancasila berfungsi sebagai acuan dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Pemersatu bangsa dalam keberagaman. Pancasila menjaga persatuan dan integritas bangsa. Dasar hukum dan kebijakan. Pancasila menjadi dasar dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Rangkuman pengertian dan pentingnya Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara yang terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memberikan arah dan tujuan dalam pembangunan. Pentingnya Pancasila terletak pada kemampuannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menjadi pedoman moral dan etika, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar lambang, tapi merupakan jiwa dan identitas bangsa Indonesia yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warganya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Adrian Maulana. ya. Kepadanya disilahkan. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. Langsung aja nanti kami basa-basi dengan ya. Baik. Saya akan menyampaikan materi mengapa ideologi negara. Yang pertama, A few moments later. materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Adrian Maulana. Kepadanya disilakan. Baik,
saya akan menyampaikan materi menanya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, Pancasila memperkuat identitas bangsa dengan memahami nilai-nilai Pancasila. Kita dapat lebih menghargai keberagaman yang ada di Indonesia dan menjunjung tinggi persatuan di antara kita. Kedua, Pancasila menjadi pedoman untuk kebijakan publik. Kajian ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial dan demokrasi. Ini penting untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya, kajian Pancasila dapat mengulangi radikalisasi di era globalisasi ini. Pemahaman yang kuat tentang Pancasila membantu kita untuk lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan, menghindari paham-paham yang merusak. Kemudian Pancasila mendorong partisipasi aktif dengan menekan pentingnya musyawarah. Kajian ini mengajak kita untuk terlibat dalam proses politik dan sosial sehingga suara masyarakat dapat terdengar. Terakhir, Pancasila berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan memahami prinsip-prinsipnya, baik masyarakat maupun pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua. Kesimpulannya, kajian Pancasila sebagai ideologi negara adalah kunci untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan bersatu. Mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, Adrian Maulana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dinda Iklima. Kepadanya disilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Aspek historis. Pancasila lahir dari konteks sejarah Indonesia yang kaya. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan Pancasila dalam sidang BPU PKI. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara untuk menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Proses ini mencerminkan perjuangan bangsa yang ingin merdeka dan bersatu setelah lama dijajah. 2. Aspek sosiologis. Secara sosiologis, Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. 5 sila dalam Pancasila mengakomodasi berbagai aspek kehidupan sosial, seperti toleransi, beragama, keadilan, dan persatuan. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu di tengah keberagaman budaya dan agama, serta menjadi pedoman dalam membangun hubungan antar sesama warga negara. Dengan demikian, Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. 3. Aspek politis. Dalam aspek politis, Pancasila menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila mengedepankan prinsip demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan mufakat, yang tercermin dalam sila keempat. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Dalam konteks global, Pancasila berfungsi untuk menjaga kedaulatan dan integritas bangsa, serta menjadi panduan dalam hubungan internasional yang adil dan berkeadaban. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Akan disampaikan oleh teman saya, Nur Fitriani. Kepadanya disilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara, Indonesia mengalami dinamika dalam perkembangannya. Sejak diperkenalkan, Pancasila telah beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya. Dinamika ini terlihat dalam berbagai konteks sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan sosial. Masyarakat Indonesia yang semakin beragam dan terhubung dengan dunia luar membawa tantangan baru bagi pengalaman nilai-nilai Pancasila. Perubahan ini mengharuskan Pancasila untuk tetap relevan dan adaptif. Yang kedua itu globalisasi. Dalam era global,
Pengaruh nilai-nilai asing seringkali mengancam nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali relevansi Pancasila di tengah arus globalisasi yang cepat. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Meskipun Pancasila yang memiliki fondasi yang kuat, ia juga menghadapi berbagai tantangan, yaitu yang pertama, radikalisasi. Munculnya paham-paham ekstremis dapat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Pancasila perlu dimaknai dan diamalkan secara aktif dan mengulangi radikalisasi ini. Yang kedua yaitu politik identitas. Di tengah meningkatnya politik identitas, Pancasila harus berfungsi sebagai alat pemersatu yang menegaskan bahwa semua warga negara tanpa memandang suku atau agama memiliki hak yang sama. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial. Tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah. Pancasila harus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan merata. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Konsep Pancasila berakar dari nilai-nilai budaya dan agama yang ada di masyarakat Indonesia, mencerminkan keberagaman dan persatuan. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara sangat penting. Pertama, Pancasila menjadi dasar dalam berbangsa dan bernegara, memberikan arah dan bertujuan bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Kedua, Pancasila menjadi persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya sehingga menciptakan stabilitas sosial. Tiga, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan masyarakat, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Pancasila merupakan bukan hanya sekadar lambang, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan singkat tentang Pancasila termasuk definisi, konsep, dan urgensinya. Definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Konsep Pancasila. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang diadopsi dari budaya dan agama yang ada di Indonesia. 5 sila Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urgensi Pancasila. Pancasila berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan nasional. 2. Menjaga persatuan dalam keragaman. Pancasila menjadi perekat dan menyatukan seluruh elemen masyarakat. 3. Pedoman moral dan etika. Pancasila menjadi acuan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol tetapi juga merupakan pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. It's Princess Melia! Don't just float there like a jellyfish! Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. A few moments later. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman berupa pengururan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas. Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, identitas, dan fleksibilitas yang membuat nilai-nilainya dasar cita-cita dan keterbukaan, sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Sekian harapannya diskusi ini bisa memberikan ilmu yang baik kepada kita semua ke depannya.
Sebagai penutup, izinkan kami mengakhiri presentasi ini seperti kisah cinta yang telah ulang. Yuk. Biar lucu. Sebagai penutup, izinkan kami mengakhiri presentasi ini seperti kisah cinta yang pernah berjalan namun tak pernah mencapai tujuan. Meski sebuah upaya telah dilakukan, pada akhirnya yang tersisa hanyalah kenangan dan takdir yang berakhir diam. Semoga apa yang kami sampaikan tetap berkesan meski jauh dari kesempurnaan. Terima kasih atas perhatiannya walaupun malah pilih perhatian orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.